Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Dina Nopera, yang kedua ada Humaira Katrinada, dan yang ketiga ada Rabiatul Adawiyah. Sebelum masuk pada materi AKM, ada istilah AN atau Asesmen Nasional. Pada tahun 2021, Asesmen Nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kemendikbud dan ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Asesmen Nasional sendiri adalah program evaluasi yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen nasional dilatar belakangi oleh yang pertama ada disrupsi dunia kerja. Berdasar data yang dihimpun dari World Economic Forum pada tahun 2015 dan 2016, ada tren bahwa permintaan kerja untuk tenaga kerja dengan pekerjaan manual rutin berkurang dan bergantung dengan pekerjaan yang membutuhkan skill analitis dan interpersonal. Yang kedua, ada hasil PISA. Hingga tahun 2018, sekitar 60-70% siswa untuk kemampuan membaca, matematika, serta sains di Indonesia masih di bawah standar kompetensi minimum. Yang ketiga, ada kemampuan guru. Bukan hanya siswa, guru juga sama, yaitu rata-rata skor UKG atau kompetensi guru pada tahun 2019 adalah 57 dari 100 poin. Yang keempat, ada ketimpangan kualitas Jawa dan non-Jawa, diakibatkan oleh faktor pemerintah, batasan peraturan, serta keterbatasan geografis dan sebagainya. Asesmen nasional dilakukan dengan menggunakan 3 instrumen. Yang pertama ada AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, yang kedua ada survei karakter, dan yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Sekarang masuk ke asesmen kompetensi minimum, yaitu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM bukan pengganti ujian nasional atau UN karena keduanya sangat berbeda. Ujian nasional lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Sedangkan AKM atau lebih dasarnya AN berfokus untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Asesmen nasional tidak untuk melakukan pemeringkatan tetapi menghasilkan informasi untuk perbaikan proses belajar mengajar yang akan meningkatkan hasil belajar murid. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur pada AKM, yaitu literasi membaca dan numerasi. Yang pertama yaitu literasi membaca, merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Yang kedua ada literasi matematika atau numerasi, yaitu merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup yang pertama ada kemampuan berpikir logis sistematis, yang kedua ada keterampilan bernalar menggunakan konsep, serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta yang ketiga ada keterampilan memilah dan serta mengolah informasi. Komponen literasi membaca. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, AKM mencakup literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Masing-masing literasi dapat dikelompokkan berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk asesmen literasi membaca, berdasarkan konten akan diujikan berbagai teks informasi dan teks fiksi. Berdasarkan proses kognitif, murid akan diuji kompetensinya untuk menemukan informasi, menginterpretasi dan integrasi, kemudian mengevaluasi dan refleksi. Berdasarkan konteks, literasi membaca mengangkat konteks tentang personal, sosial budaya, dan saintifik. Komponen literasi matematika atau numerasi. Untuk asesmen ini, berdasarkan konten akan diujikan materi tentang bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Berdasarkan proses kognitif, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep,
kemampuan penerapan konsep, dan bernalar untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan konteks, asesmen numerasi mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Peserta asesmen kompetensi minimum. Peserta AKM adalah semua murid yang menjadi responden asesmen nasional. Murid yang akan menjadi peserta AKM dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Untuk jenjang SD atau MI atau paket A, kelas 5 maksimal 30 murid. Jenjang SMP atau MTS, paket B, kelas 8. SMA, paket C, SMK kelas 11 maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan. Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta AKM dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di satuan pendidikan tersebut. Siswa yang memiliki hambatan intelektual atau hambatan lainnya sehingga tidak memungkinkan untuk mengerjakan asesmen secara mandiri atau tanpa bantuan tidak mengikuti AKM. Misalnya siswa pada SLBA, SLBC, dan SLBG. Bentuk dan jumlah soal asesmen kompetensi minimum. Bentuk-bentuk soal AKM sendiri berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk pilihan ganda terdiri atas pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban dan terdapat satu jawaban yang benar. Untuk pilihan ganda kompleks terdiri atas pokok soal dengan beberapa pernyataan, minimal 3. Pernyataan dapat diikuti kolom pilihan jawaban ya atau tidak, benar atau salah, atau lebih dari 2 pilihan jawaban. Selain itu, peserta didik menjawab dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai, dan peserta didik pun memberi tanda centang di setiap pernyataan yang benar pada kotak depan pernyataan. Jawaban menjodohkan adalah mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan antara 2 pernyataan. Bentuk soalnya terdiri atas 2 lajur, yaitu lajur kiri untuk pokok soal dan lajur kanan untuk jawaban. Jumlah jawaban lebih banyak daripada jumlah pokok soal. Peserta didik menjawab dengan cara menghubungkan pokok soal dengan jawaban yang tepat. Sementara untuk isian singkat, jawaban dapat berupa frasa, kata, angka, atau simbol. Kemudian, soal esai atau uraian adalah soal yang menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengemukakan atau mengekspresikan gagasan-gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Bentuk soal yang akan dikerjakan murid kelas 5 adalah sebanyak 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 soal. Teknis pelaksanaan dan perangkat yang diperlukan. Pelaksanaan AKM akan dilakukan dengan mode semi-daring dan mode daring. Jika satuan pendidikan memiliki kendala jaringan internet, misal jaringan tidak kuat ataupun tidak stabil, maka satuan pendidikan dapat memilih mode semi-daring. Perangkat yang diperlukan saat mode semi-daring yaitu yang pertama, server lokal. Nah, server lokal ini terdiri dari PC atau tower atau desktop, kemudian prosesor 4-core dan clock rate minimal 64 bit, RAM 16 GB, hard disk sebesar 250 GB, operating system yaitu berupa Windows Server atau Windows 8, Windows 7 atau Linux, Ubuntu, atau Chrome OS. Kemudian LAN card dengan 2 unit support GB, UPS, kemudian jumlah server mengikuti rasio 1:40, kemudian cadangan 1 server. Yang kedua yaitu komputer klien, yang terdiri dari PC atau laptop, monitor minimal 11 inch, prosesor minimal single core, RAM minimal 512 MB, kemudian operating system yang terdiri dari Windows XP atau Windows 7, Windows 8, Linux atau Mac atau Chrome OS. Kemudian web browser, kemudian hard disk minimal tersedia 10 GB. Kemudian LAN card. Jumlah klien mengikuti rasio 1:3, kemudian cadangan minimal 10%. Yang ketiga yaitu jaringan internet dengan bandwidth minimal 1 Mbps. Yang keempat, jaringan area lokal dengan switch 10 atau 100 atau 1000 Mbps dengan jumlah port sesuai dengan jumlah komputer pada setiap server. Yang kedua, setiap server harus memiliki switch sendiri atau tidak digabung dengan server lain. Perangkat yang diperlukan saat mode daring yaitu
Yang pertama, komputer klien dengan memori 2 GB, resolusi 1024 x 720, Windows 7 ke atas, Chrome OS, kemudian PC atau laptop, monitor minimal 11 inch, prosesor minimal single core, RAM minimal 2 GB, operating system, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Linux, Mac atau Chrome OS, web browser, hard disk minimal tersedia 10 GB, kemudian yang kedua yaitu jaringan internet dengan kecepatan 12 Mbps untuk 15 klien. Waktu pelaksanaan asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum merupakan bagian dari asesmen nasional. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama untuk asesmen literasi, membaca, dan survei karakter, sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Alokasi waktu sesi asesmen maupun survei berbeda untuk murid kelas 5 dengan murid kelas 8 serta kelas 11. AKM akan dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober. Pembelajaran matematika dan AKM numerasi memiliki keterkaitan yang erat. AKM numerasi menginginkan adanya perkembangan literasi numerasi para peserta didik. Literasi numerasi membutuhkan pengetahuan matematika yang dipelajari dalam kurikulum sekolah. Namun demikian, pembelajaran matematika sendiri belum tentu menumbuhkan kemampuan numerasi jika materi ajarnya tidak dirancang untuk hal tersebut. Sehingga dalam hal ini, pembelajaran matematika perlu lebih memperhatikan konten, level kognitif, dan konteks yang diterapkan. Berikut ini adalah contoh soal AKM numerasi konten bilangan. Materi bilangan dijumpai mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD. Materi bilangan terdiri dari representasi, sifat urutan, dan operasi. Pada kelas dasar, materi bilangan ditunjukkan untuk menilai pemahaman peserta didik dalam representasi bilangan cacah dan pecahan. Dalam hal itu termasuk memahami posisi bilangan cacah dan pecahan dalam garis bilangan, pemahaman mengenai sifat urutan diantaranya membandingkan pecahan dan bilangan cacah, serta operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah, termasuk menghitung kuadrat dari suatu bilangan yang maksimalnya adalah 3 angka. Contoh soal di samping memuat materi kelas 4 SD. Pada soal tersebut, murid diharapkan untuk dapat memahami pecahan beserta kaitannya dengan bentuk persen dan desimal dalam soal cerita. Proses kognitifnya berupa penerapan, sedangkan konteksnya adalah sosial, yakni sumbangan buku-buku dari orang tua murid untuk perpustakaan sekolah. Untuk memperoleh jawaban soal di atas, murid diharapkan mampu memahami konteks soal cerita dan mengubahnya dalam bahasa matematika. Selanjutnya adalah contoh soal AKM numerasi konten geometri dan pengukuran. Materi geometri terdiri dari bangun geometri dan pengukuran. Materi ini ditemui mulai dari kelas 2 hingga kelas 10 SMA. Kompetensi yang dinilai adalah kemampuan dalam mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Nah, contoh soal di samping ditujukan untuk peserta didik kelas 8 SMP dengan level kognitif penerapan karena peserta didik perlu menerapkan strategi dan operasi untuk memecahkan masalah tersebut, serta mengaitkannya dengan konsep dan prosedur matematika yang diketahui. Konteks dari soal tersebut adalah saintifik. Berikutnya adalah contoh soal AKM numerasi konten aljabar. Materi aljabar terdiri dari persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Persamaan dan pertidaksamaan serta relasi dan fungsi diujikan kepada kelas dasar hingga kelas tinggi, sedangkan rasio dan proporsi hanya pada kelas menengah, yaitu kelas 6 dan kelas 8. Peserta didik kelas dasar pada pemahaman tentang persamaan dinilai kemampuannya dalam menyelesaikan persamaan sederhana. Proses penilaian pemahaman dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kelas. Pada kelas 10 SMA, akan dinilai pemahaman dan penggunaan sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, serta sistem persamaan linear 2 hingga 3 variabel. Contoh soal ini ditujukan untuk peserta didik kelas 10 SMA dengan level kognitif penalaran, karena melalui soal ini peserta didik diharuskan untuk menggunakan kemampuan penalarannya dalam menganalisis data dan informasi, membuat kesimpulan atau memperluas pemahaman yang meliputi permasalahan kompleks, dan adapun konteks dari soal di samping adalah konteks sosial.
Yang terakhir adalah contoh soal AKM numerasi, konten data, dan ketidakpastian. Materi data dan ketidakpastian yang paling sederhana yaitu penggunaan turus dan diagram gambar pada kelas 4 dan akan meningkat menjadi penyajian data dalam tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran pada kelas selanjutnya. Pada kelas yang lebih tinggi, murid dituntut untuk dapat menggunakan ukuran pemusatan, yaitu pada kelas 8 dan penyebaran pada kelas 10, seperti rata-rata dan juga variansi suatu data. Contoh soal di samping ditujukan untuk peserta didik kelas 5 SD. Soal tersebut merupakan contoh soal level pemahaman atau level knowing, karena untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, peserta didik cukup mengambil informasi dalam stimulus yang diberikan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Kompetensi yang dibutuhkan dalam menjawab soal ini hanya cara membaca data pada diagram batang. Adapun konteks dari soal ini adalah saintifik mengenai ekologi atau lingkungan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Pada tahun 2021, Asesmen Nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asesmen Nasional dilakukan dengan menggunakan 3 instrumen. Yang pertama adalah AKM Literasi Numerasi. Pada AKM ini, terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Instrumen yang kedua adalah survei karakter, dan instrumen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah murid kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Bentuk-bentuk soal AKM berupa pilihan ganda, menjodohkan, esai atau uraian, pilihan ganda kompleks, dan isian atau jawaban singkat. Pelaksanaan AKM akan dilakukan dengan mode semi-daring dan mode daring. AKM direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober selama 2 hari. Adanya AKM numerasi membuat pembelajaran matematika lebih memperhatikan konten, level kognitif, dan konteks yang diterapkan pada soal. Konten pada AKM numerasi terdiri dari bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar serta data dan ketidakpastian. Level kognitif dalam AKM numerasi dibagi menjadi 3 level, yaitu ada pemahaman atau knowing, penerapan atau playing, dan penalaran atau reasoning. Sedangkan konteks dari soal-soal AKM dapat berupa konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.